Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesda 14 Hasanuddin. Kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang analisis jurnal yang berjudul Kualitas Layanan, Kepuasan, dan Loyalitas Konsumen di Rumah Sakit. Mata kuliahnya mata kuliah Hospital Public Relation, dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sriani Windarti Baharudin, SKM MKes. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada. Halo, perkenalkan nama saya Selvi dengan NIM 2019-01024. Hai, saya Nursiani, NIM 2019-01019. Hai, saya atas nama Fatmawati, NIM 2019-01030. Hai, saya Devara Dibra Humaira, NIM 2019-01018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fajar dengan NIM 2019-01014. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi pertama. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul Service Quality Customer Satisfaction and Loyalty in Hospital. Jurnal ini merupakan jurnal internasional pada tahun 8 Juli 2016 dan ditulis oleh Apalaya Maesela dan Justin Paul dan dipublikasikan oleh jurnal Homepage. Yang dimana dalam pendahuluan jurnal ini berisikan tentang industri kesehatan di negara berkembang yang telah mencatat tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Studi ini mencari untuk mengidentifikasi faktor-faktor paling kritis di rumah sakit dengan kualitas layanan yang akan memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan dalam masa depan. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan data dari konsumen yang menerima layanan dari 40 area rumah sakit swasta di Hyderabad, India. Integriti, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, kepuasan pasien dan loyalitas terhadap rumah sakit merupakan variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Adapun analisis jalur dilakukan pada AMOS V20 untuk menghitung koefisien jalur, efek langsung dan tidak langsung dari variabel kepuasan pasien dan juga loyalitas terhadap rumah sakit. Nah, penelitian ini menemukan bahwa keandalan dan daya tanggap bukan empati, wujud dan jaminan yang berdampak pada kepuasan pasien. Kepuasan pasien berhubungan dengan loyalitas pasien terhadap rumah sakit. Status pernikahan dan usia tidak berdampak pada kepuasan pasien, melainkan kepuasan pasien berhubungan langsung dengan loyalitas dan pasien terhadap rumah sakit. Status pernikahan dan usia tidak berdampak pada bobot regresi variabel dianalisis, namun ditemukan bahwa sampai batas tertentu. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Nah, di mana landasan untuk skala servikual adalah model kesenjangan yang diusulkan oleh Parasuraman, Zetmal, dan Berry pada tahun 985 sampai 1988. Servikual telah dikritik dan dibahas secara luas. Contohnya, Cronin dan Taylor pada tahun 1992 sampai 1994 yang menggampangkan Serpref itu sebuah layanan berbasis untuk kinerja yang menyoroti kelemahan servikual model yang dikembangkan oleh Parasuraman Zetmal pada tahun 1988 sampai 1994. Nah, mereka mempertanyakan dasar konseptual skala servikual dan berpendapat bahwa ekspektasi tion komponen servikual diabaikan dan sebagiannya relevan dengan konsumen dan kualitas teknis, yaitu faktornya yang menghasilkan kualitas fungsional. Menurut Grönroos tahun 2000. Nah, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor paling kritis di rumah sakit dengan kualitas layanan yang akan memastikan kelangsungan hidup dan keberhasilan dalam masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan studi public relation yaitu hubungan masyarakat. Selanjutnya metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada 180 responden yang telah menjalani perawatan di 40 rumah sakit yang berada di Hyderabad selama tahun 2014.
Secara metodologis, kerangka SERPEV menandai peningkatan MEN atas SERVQUAL, namun kerangka kerja SERVQUAL telah digunakan untuk menilai kualitas layanan di berbagai sektor seperti perbankan, perhotelan, pemasaran, asuransi, dan restoran. Sebagai pengukuran kinerja biasa sulit untuk diterapkan di banyak organisasi karena sifat inheran dan struktural masalah yang berkaitan dengan persetujuan untuk mengumpulkan data sensitif dan lain-lain. Smith dan Swinhart 2001 mengamati hubungan yang kuat antara kualitas produk atau jasa dengan kepuasan konsumen. Kemudian adapun hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung dari tangibility, empathy responsiveness yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan pasien. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kepuasan wanita lebih penting untuk membangun loyalitas karena mereka lebih cenderung mengunjungi rumah sakit lagi jika kepuasan mereka terhadap pelayanan tinggi. Baik, adapun pembahasan dari review jurnal kami di mana kepuasan pasien memiliki efek langsung terhadap loyalitas pasien ke rumah sakit. Di mana penelitian ini memberikan wawasan baru bahwa jika tujuan utama dari setiap yang baik adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari kepuasan pasien, di mana dimensi SERVQUAL berlebihan karena hampir 2 dari 5 dimensi SERVQUAL relevan. Nah, sebuah kesimpulan yang dapat dibuat dari penelitian ini adalah bahwa jaminan, empati, dan wujud tidak terlalu penting bagi pasien karena dia sangat bergantung pada dokter dan merawat dalam mengembangkan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan dan saran untuk peneliti. Kami memberikan arahan kepada peneliti untuk melakukan dan memperluas garis penelitian ini. Misalnya sampel sekarang udah besar, tapi bisa lebih besar dari sekarang untuk mendapatkan representasi 100% dari populasi. Yang penting koefisien keandalan tangibility, asuransi, empati harus lebih besar dari 0,7. Penelitian selanjutnya harus fokus pada pengaruh merujuk atau mengobati dokter pada pilihan rumah sakit oleh pasien. Terima kasih.